Saat mau pulang kampung untuk lebaran, ibu mertua tiba-tiba telepon dan bilang semua kamar penuh. Lalu aku disuruh menginap di hotel. Tidak hanya diusir, halus. Aku juga diperas untuk membelikan gelang emas keponakan menggunakan seluruh uang THR-ku. Mereka pikir aku adalah menantu penurut yang bisa diinjak-injak. Sampai akhirnya, aku memutuskan untuk memesan tiket satu arah ke resor mewah di Bali dan memblokir nomor mereka semua. Kira-kira, bagaimana jadinya jika dapur rumah, mertua berubah menjadi neraka tanpa kehadiran pelayan gratisan seperti aku? Aku Kirana seorang wanita yang selalu percaya bahwa sabar adalah jembatan menuju surga sampai hari ini ketika ilusi itu runtuh bersama dering ponsel di genggamanku. Suara azan maghrib baru saja samar-samar terdengar dari masjid di ujung kompleks apartemen kami di Jakarta. Di atas meja makan beberapa toples kue kering yang baru kubeli untuk hantaran lebaran masih tersusun, rapi, musik, aroma mentega dan pandan yang manis memenuhi ruangan. Kontras dengan hawa dingin yang mendadak menjalar di tengkuku saat melihat nama yang berkedip di layar ponsel. Ibu, mertua, aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa cemas yang mendadak menyergap lalu menggeser tombol. Hijau, musik, halo, assalamualaikum ibu, sapaku. Berusaha menjaga nadaku tetap taksim dan manis sebagaimana seorang menantu berbakti yang dibentuk oleh tuntutan sosial selama 5 tahun ini. Waalaikumsalam Kirana. Suara di seberang sana terdengar renyah, terlalu renyah hingga membuat firasat burukku kian meruncing. Musik. Ada nada manipulatif yang terukur. Jenis, suara yang biasanya keluar jika ada sebuah permintaan besar yang dibungkus dengan kalimat musik. Minta tolong, Kirana ini ibu mau membicarakan soal mudik besok. Kamar kalian di rumah? Kampung. Sepertinya harus dialihkan dulu ya Enduk. Jantungku berdegup lebih kencang. Musik. Dialihkan bagaimana Bu? Kan Arka sudah bilang dari bulan lalu kalau kita mau menginap di rumah ibu selama seminggu. Iya, ibu tahu. Tapi ini mendesak sekali. Raras, adik iparmu mendadak jadi mudik dari Surabaya. Dia membawa suaminya dan anak-anak. Musik, kasihan kalau Ras harus tidur di ruang tengah. Nanti anak-anaknya digigit musik nyamuk. Kamu kan tahu sendiri Raras itu fisiknya lemah, tidak bisa capek, kata ibu. Mertua dengan lancar musik tanpa ada nada bersalah sedikit pun. Jadi ibu, pikir kamu dan Arka mengalah saja. Ya, ibu sudah carikan tempat. Ada penginapan, murah di dekat ujung gang kampung. Murah, kok cuma 100.000 semalam. Kamarnya pakai kipas angin, pas untuk kalian. Berdua, ujung gang kampung. Otakku langsung memutar memori tentang tempat yang dimaksud. Itu bukan sekadar penginapan murah, melainkan losmen semi-permanen yang pengap terletak tepat di sebelah area pembuangan sampah warga. Tempat di mana bau busuk menguar setiap kali angin, malam berembus. Ibu mertuaku, wanita yang setiap musik bulan menerima uang jajan dariku baru saja mengusirku secara halus dari rumahnya. Sendiri demi musik anak kandung, kesayangannya, si Reras. Tapi Bu, suaraku mendadak tercekat di tenggorokan. Musik, saya sudah menyiapkan semuanya. Saya juga lelah setelah setahun penuh bekerja di kantor. Kamu kan kuat Kirana. Kamu kan orang kota, sudah biasa, mandiri. Potong ibu mertua cepat, meruntuhkan argumenku dengan pujian palsu yang memuakkan. Lagi pula mengalah pada adik sendiri itu kan berpahala. Anggap saja ini bagian dari bakti kamu pada suami dan keluarga. Suami. Musik, jangan egois, Nduk. Masa gara-gara urusan kamar saja harus diributkan? Keharmonisan keluarga itu nomor 1. Musik, kata bakti. Dan keharmonisan keluarga keluar dari mulutnya bagai mantra. Pelumpuh di dunia mereka. Bakti adalah kata lain dari ketundukan mutlak dan keharmonisan adalah kondisi di mana aku harus terus mengorbankan perasaan serta harga diriku agar mereka tetap tersenyum. Ya sudah kalau begitu ibu, tutup dulu ya. Oh iya, musik. Ibu sudah mengirim daftar kebutuhan lebaran ke WhatsApp-mu.
Tolong segera dibelikan ya. Nuk, kan THR kamu besar tahun ini? Klik. Telepon ditutup sepihak. Aku terpaku di kursi makan menatap layar. Ponsel yang perlahan meredup. Kamar, apartemen yang tadinya terasa hangat, mendadak berubah menjadi sangkar yang amat dingin. Rasa sesak merayap dari dada hingga ke tenggorokan, menyisakan rasa pahit yang membakar. Aku membuka aplikasi pesan singkat. Musik? Sebuah pesan panjang dari ibu mertua langsung menyembul di urutan teratas. Musik. Begitu membacanya, tanganku bergetar, hebat karena menahan amarah yang meletup-letup. Itu bukan daftar belanjaan biasa. Itu adalah daftar eksploitasi finansial yang gila. Daftar belanja lebaran, musik, daging sapi, jengkol dan rendang premium, 7 kilogram beras, Cianjur kepala super, 3 karung sirup, biskuit musik kaleng premium, 5 dus. Untuk hantaran kerabat, baju koko, baru untuk bapak, paman, dan sepupu. Harga musik estimasi total Rp8.500.000. NB, Kirana musik. Satu lagi, tolong THR kamu yang belas-belas. Juta itu dipakai juga untuk membelikan gelang emas murni untuk anak Raras. Dia kan baru disunat. Kasihan musik kalau tidak diberi hadiah mewah dari tantenya yang sukses di Jakarta. Jangan pelit-pelit sama keponakan sendiri ya. 8,5 juta untuk belanjaan. Ditambah gelang emas murni untuk anak Raras yang bahkan jarang menyapaku jika bertemu. Mereka memperlakukanku tak ubahnya. Seperti mesin ATM berjalan yang tidak punya hak untuk mengeluh, tidak punya hak untuk lelah, dan kini tidak punya hak bahkan untuk sebuah tempat tidur yang layak di rumah mereka. Aku meletakkan ponsel dengan kasar di atas meja kaca hingga menimbulkan bunyi dentang yang nyaring. Air mata kemarahan mulai menggenang di sudut mataku. Namun, buru-buru kus dengan punggung, tangan, musik, cukup 5 tahun pernikahan ini aku selalu diam, selalu mengangguk dan selalu mengalah demi apa yang disebut Arka sebagai musik, menjaga perasaan ibu. Namun malam ini di hadapan daftar belanjaan yang memeras keringatku dan pengusiran halus ke losmen ujung gang yang berbau sampah, ada sesuatu yang patah di dalam diriku. Rasa sabar yang selama ini kupelihara, dengan susah payah, kini telah berubah menjadi abu. Jika mereka menganggap kebaikanku adalah sebuah kelemahan yang bisa diinjak-injak, maka mereka salah besar. Musik, permainan ini baru saja dimulai dan aku tidak akan lagi menjadi pihak yang kalah. Pukul 9 malam, suara kunci berputar di lubang pintu apartemen, membuyarkan lamunanku. Arka melangkah masuk dengan setelan ke meja kerja yang sudah kusut. Musik, dasinya sudah dilonggarkan dan wajahnya menekuk lelah. Ia melempar tas ranselnya ke atas sofa tanpa menyapaku lebih dulu, lalu menjatuhkan diri di sebelah tasnya, sembari menghembuskan napas berat. Aku masih duduk di kursi meja makan, posisi yang sama sejak 2 jam lalu setelah panggilan telepon dari ibunya memutus urat sabarku. Ponsel yang menampilkan daftar belanjaan senilai juta dan tuntutan gelang emas. Itu tergeletak di antara aku dan Arka, seperti sebuah bom waktu yang siap meledak. Arka panggilku lirih mencoba meredam gemuruh di dada agar suaraku tetap terdengar tenang. Arka menyahut tanpa menoleh. Ia sibuk memijat pangkal hidungnya dengan mata terpejam. Kenapa, Kir? Aku capek banget hari ini. Kerjaan di kantor lagi numpuk. Ibu telepon tadi sore, kataku langsung. Pada inti masalah. Mendengar kata ibu, mata Arka langsung terbuka. Ia menoleh ke arahku. Keningnya berkerut halus. Oh, iya. Musik. Ibu bilang apa? Jadi kan kita mudik besok malam. Jadi, musik. Tapi kita nggak tidur di rumah ibu. Jawabku menatap lurus ke dalam manik matanya. Kamar kita dialihkan untuk Ras dan keluarganya. Musik, ibu menyuruh. Kita tidur di penginapan murah di ujung gang. Losman yang di sebelah tempat pembuangan sampah itu, Kak. Arka terdiam sesaat. Ekspresi wajahnya berubah dari lelah menjadi kikuk. Sebuah tanda yang sangat kukenal bahwa ia sebenarnya sudah tahu perihal ini sebelum ibunya meneleponku. Musik. Atau ia memilih untuk memaklumi tindakan ibunya. Oh, soal itu, Arka membuang muka, meraih
Musik gelas air putih di atas meja, lalu meminumnya hingga tandas. Ya sudahlah, Kir. Musik cuma seminggu ini. Raras kan bawa anak kecil. Kasihan kalau mereka harus berdesakan di ruang tengah. Kita kan belum punya anak, jadi lebih fleksibel kalau harus mengalah. Mengalah, kalimat itu lolos dari bibirku dengan tawa getir yang tak bisa kutan. Tiap tahun kita selalu mengalahkah, tapi diusir ke losmen pengap yang baunya. Minta ampun itu sudah keterlaluan. Aku ini istrimu, bukan orang asing yang menumpang lewat. Belum sempat Arka membalas. Aku menggeser ponselku ke hadapannya. Bukan cuma itu. Lihat ini. Musik. Ibu mengirim daftar belanjaan. Lebaran lebih dari 8 juta. Ditambah, lagi aku diminta membelikan gelang emas murni untuk anak Raras pakai seluruh uang THR-ku. Totalnya 1 juta. Arka membaca pesan di layar itu dengan cepat. Tidak ada raut terkejut di wajahnya. Ia justru menghela napas panjang lalu, meletakkan ponsel itu kembali dengan gerakan lambat. Ya sudah, dibantu saja. Kir, uang THR kamu kan utuh. Posisi kamu di kantor juga sudah manajer. Pasti bonusnya besar. Lagi pula itu kan buat keponakan sendiri setahun sekali ini. Ucapnya dengan nada enteng. Musik, seolah-olah uang R juta itu hanyalah lembaran daun kering yang bisa dipetik di halaman rumah. Dibantu kamu bilang, musik dadaku mulai terasa sesak oleh amarah yang membubung. Lalu uang kamu ke manakah? Ini rekening musik bersama, kita saldonya kosong. Kamu selalu bilang finansialmu lagi seret, tapi musik kamu nggak pernah transparan uangmu. Habis buat apa? Kenapa setiap ada urusan finansial, keluarga kamu selalu THR-ku dan tabunganku yang dikuras habis? Mendengar kalimat terakhirku, wajah Arka mendadak memerah. Ego laki-lakinya tampaknya terusik. Ia berdiri dari sofa, menatapku dengan tatapan tajam dan suara yang meninggi. Musik memecah keheningan malam di apartemen kami. Kamu ini kenapa sih, Kir? Musik, kenapa? Jadi perhitungan begini, sama keluarga. Sendiri? Bentak Arka. Ibu itu orang, tuaku, Raras itu adikku, mereka itu keluargamu juga sejak kita menikah. Kamu, kok picik sekali, egois, dan sama sekali nggak ada rasa berbakti. Kata-kata itu menghantam dadaku seperti godam besar, musik, picik, egois, tidak berbakti. Aku menuntut kamu untuk nuruti semua kemauan. Ibu demi keharmonisan keluarga kita. Kir, musik, jangan egois jadi perempuan. Kalau kamu ribut cuma gara-gara uang dan kamar, musik kamu sama saja mempermalukan aku di depan keluargaku. Lanjut, Arka dengan napas memburu, menudingkan jarinya tepat di depan wajahku. Aku menatap laki-laki di hadapanku ini. Laki-laki yang 5 tahun, lalu berjanji di depan ayahku untuk menjaga dan menghormatiku. Kini ia berdiri di sana, musik menggunakan topeng keharmonisan keluarga untuk melegitimasi pemerasan emosional dan finansial yang dilakukan keluarganya terhadap istrinya sendiri. Ia terlalu pengecut untuk membela istrinya dan terlalu lemah untuk berkata, tidak, musik pada ibunya. Di titik ini saat makiannya masih menggema di udara, ada sesuatu yang berbunyi musik klik di dalam benakku. Rasa sakit yang luar biasa itu mendadak hilang, musik digantikan oleh rasa dingin yang hampa. Sisa-sisa rasa cinta, hormat, dan kesabaran yang kupelihara selama 5 tahun ini runtuh total tak bersisa. Musik, aku tidak menangis. Aku tidak lagi membalas teriakannya. Musik, aku hanya menatap Arka dengan senyum, tipis yang syarat akan kekosongan, membuat suamiku musik itu tiba-tiba menghentikan amukannya. Tampak bingung dengan ketenanganku yang mendadak. Baik, kataku, musik pelan hampir berupa bisikan. Kalau itu maumu, Arka. Aku berdiri musik, melangkah masuk ke dalam kamar tidur dan menutup pintunya dengan sangat pelan. Di dalam kegelapan kamar, aku menyalakan layar ponselku kembali, bukan untuk meratapi nasib musik, melainkan untuk membuka aplikasi, perbankan, dan situs pemesanan tiket. Musik, jika mereka menginginkan sebuah permainan, maka aku akan memastikan bahwa kali ini aku yang menulis aturannya. Musik,
Di dalam kegelapan kamar tidur, suara napas Arka yang berat terdengar dari balik pintu yang tertutup. Dia tidak menyusulku. Laki-laki itu memilih mendepak dirinya sendiri ke sofa ruang tengah. Barangkali merasa telah memenangkan perdebatan malam ini dengan kalimat-kalimat saktinya tentang bakti dan keharmonisan. Musik, aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong pada pantulan diriku di cermin lemari yang temaram. Air mata yang tadi sempat mendesak di sudut mata, kini mengering tanpa bekas. Dadaku tidak lagi bergemuruh oleh amarah, melainkan dipenuhi oleh rasa dingin yang membekukan. Sesuatu di dalam diriku telah mati malam ini. Dan anehnya, kematian rasa itu membuat pikiranku menjadi jauh lebih jernih dari biasanya. Finansial lagi seret, bisiku menirukan ucapan Arka menguji kata-kata itu di udara selama 2 tahun terakhir. Kalimat itulah yang selalu menjadi tameng Arka. Setiap kali aku menanyakan kontribusinya, musik, untuk cicilan apartemen, biaya, listrik, atau sekadar uang belanja bulanan. Aku dengan segala kepolosan dan rasa bersamaku sebagai istri yang berpenghasilan lebih besar selalu memakluminya. Aku menutup semua kekurangan itu dengan tabungan pribadiku. Percaya bahwa suamiku sedang berjuang di luar sana demi masa depan kami. Musik. Namun, pengusiran halus ke losmen ujung gang dan tuntutan gelang emas senilai belasan juta tadi menumbuhkan benih kecurigaan yang selama ini sengaja kuepis. Logikaku yang sempat tumpul oleh dogma pernikahan mulai bekerja. Mengapa ibu mertua begitu percaya diri menuntut kemewahan dari kami jika Arka selalu mengaku tidak punya uang? Mengapa Raras bisa hidup begitu glamor di Surabaya, sering memamerkan tas-tas bermerek di media sosialnya, sementara suaminya hanya seorang pegawai biasa? Aku berdiri, melangkah tanpa suara menuju meja kerja kecil di sudut kamar. Musik, di sana terletak laptop kerja milik Arka yang sering tertinggal dalam keadaan menyala. Malam ini untungnya benda itu masih dalam mode tidur. Aku membuka layarnya, berbekal ingatan tentang tanggal lahir ibunya yang sering ia gunakan sebagai kata sandi untuk segala hal. Aku mencoba mengakses perangkat itu. Klik, layar utama terbuka. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang. Bukan karena takut ketahuan, melainkan karena firasat bahwa aku akan menemukan sesuatu yang mengerikan. Aku langsung membuka peramban web, memeriksa musik riwayat, pencarian, dan mencari akses ke akun perbankan digitalnya yang tersimpan. Secara musik otomatis, Arka adalah orang yang ceroboh dalam hal keamanan digital dan kecerobohannya malam ini menjadi pembuka tabir kebohongannya. Selama 5 tahun ini, aku berhasil masuk ke akun mutasi rekening rahasia miliknya. Musik, rekening pribadi yang sama sekali tidak pernah ia laporkan dalam laporan keuangan rumah tangga kami. Begitu daftar transaksi di layar itu terpampang, napas seolah tercekat di tenggorokanku. Mataku memanas bukan karena ingin menangis, melainkan karena syok yang teramat sangat. Musik, di sana tertera baris demi baris. Transaksi keluar yang sangat teratur. Setiap tanggal 25, tepat beberapa jam setelah sisa gajinya masuk, ada transferan konstan sebesar 5 hingga 7 juta musik ke rekening atas. Nama Raras Ayu Lestari. Tidak hanya itu, ada puluhan transaksi lain. Pembayaran pilat untuk belanjaan online Raras, transferan berkala ke rekening ibu, mertua dengan keterangan musik, uang, jajan ibu, hingga pelunasan cicilan motor baru milik adik iparku itu. Sementara itu, untuk rekening bersama kami, Arka hanya mentransfer Rp500.000 per bulan. Musik, itu pun sering terlambat dengan alasan untuk keperluan darurat kantor. Aku mencengkeram pinggiran meja kayu itu. Musik, hingga buku-buku jariku memutih. Kenyataan menghantamku dengan kekuatan penuh. Laki-laki yang tidur mendengkur di luar sana, laki-laki yang baru saja mencaci makiku sebagai istri yang picik. Musik dan perhitungan ternyata adalah seorang pendusta besar. Dia tidak sedang kesulitan finansial. Dia hanya sedang memiskinkan dirinya sendiri dan memeras musik istrinya untuk membiayai gaya hidup mewah adik kandungnya dan menjaga gengsi ibunya di kampung. Dia menggunakan uang operasional rumah tangga kami, uang yang seharusnya menjadi pondasi masa depan kami untuk membeli predikat musik anak dan kakak
yang berbakti di mata keluarganya. Sementara aku dipaksa menguras THR dan tabunganku sendiri untuk menutupi lubang yang sengaja dia ciptakan. Aku mengambil ponselku lalu dengan tangan yang dingin namun mantap, aku memotret setiap lembar mutasi, rekening itu satu persatu. Tidak boleh ada satu transaksi pun yang terlewat. Aku juga mengunduh file laporan tahannya ke dalam flash disk pribadi yang kusimpan di laci terdalam. Setelah semua bukti aman, aku menutup laptop itu kembali ke posisi semula. Aku berjalan menuju jendela besar apartemen, musik, memandang lampu-lampu kota Jakarta yang gemerlap di bawah sana. Rasa sakit itu kini telah sepenuhnya bermutasi menjadi sebuah tekad yang bulat. Musik, mereka mengira aku adalah domba penurut yang bisa mereka giring ke tempat pembuangan sampah demi kenyamanan mereka. Mereka lupa bahwa aku adalah wanita yang membangun karierku dari nol dengan kecerdasan dan kerja keras. Jika Arka dan keluarganya menganggap pernikahan ini adalah medan eksploitasi, maka aku akan menunjukkan pada mereka bagaimana rasanya kehilangan sumber kehidupan mereka. Aku kembali membuka ponselku, membatalkan semua pesanan kue kering yang belum dikirim, lalu membuka aplikasi perjalanan. Dengan beberapa ketukan cepat, aku memesan satu tiket musik pesawat kelas bisnis menuju dan Pasar Bali untuk tanggal keberangkatan besok pagi. Tepat di hari mereka menjadwalkan mudik neraka itu. Aku juga memesan sebuah resor mewah di kawasan Ubud yang terasing dari bising dunia. Sebuah senyuman dingin terukir di wajahku. Besok mereka akan merayakan lebaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Matahari pagi belum sepenuhnya naik ketika aku selesai mengemas satu koper kecil. Aku tidak membawa banyak barang, hanya beberapa potong pakaian musim panas, musik, kacamata hitam, dan beberapa buku yang sudah lama ingin kubaca, namun selalu tertunda karena sibuk mengurus rumah dan pekerjaan kantor. Di atas meja makan aku meletakkan sebuah map biru yang tebal. Di dalamnya telah tertata rapi seluruh lembar mutasi rekening rahasia Arca yang kuunduh semalam. Musik bukti, pembayaran cicilan apartemen yang selama 5 tahun ini 100% menggunakan uangku, serta akumulasi utang dan biaya operasional yang dikeluarkan untuk keperluan keluarganya. Totalnya tercetak jelas di halaman paling depan dengan tinta merah tebal. 297.500.000. Musik, hampir R300 juta uangku mengalir tanpa kembali. Pukul 6 tepat, Arka menggeliat di atas sofa. Ia terbangun sambil memegang lehernya yang kaku karena salah bantal ketika matanya menangkap sosok yang sudah rapi mengenakan tunik linen, longgar dan koper yang berdiri tegak di dekat pintu. Dahinya berkerut bingung. Kirana, kamu sudah siap-siap? Musik. Arka menegakkan duduknya melirik jam. Dinding. Kok pagi banget? Kan jadwal. Mudik kita nanti malam naik kereta. Ekonomi? Lagian itu koper kenapa kecil banget? Barang-barangku belum kamu masukin kan? Aku tidak menjawab. Aku berjalan mendekat lalu menjatuhkan map biru itu tepat di hadapannya dengan bunyi plak yang cukup keras. Apa ini? Tanya Arka menatap map itu dengan malas. Buka dan baca kataku, suaraku terdengar begitu datar dan tenang bahkan membuat diriku sendiri terkejut. Tidak ada lagi getaran emosi atau kemarahan di sana. Hanya ada kehampaan yang mutlak. Arka membuka map itu dengan ogah-ogahan. Namun begitu matanya membaca lembar pertama yang menampilkan logo bank dan nomor rekening rahasianya lengkap dengan daftar transfer bulanan ke Raras. Wajah suamiku langsung memucat seluruh warna. Kulitnya seolah surut seketika. Kirana ini musik. Kamu dari mana dapat ini? Suaranya terbata-bata. Tangannya mulai gemetar menjatuhkan kertas-kertas itu ke atas meja. Ini nggak seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelasin. Musik? Enggak, ada yang perlu dijelasin lagi. Arka, potongku menatapnya lurus-lurus. 5 tahun. Aku percaya kamu kesulitan finansial. Musik. 5 tahun aku menutup mata saat THR dan tabunganku habis untuk ibumu. Ternyata, musik. Uang gajimu utuh mengalir untuk membiayai gaya hidup mewah adikmu dan gengsi ibumu di kampung.
Sementara aku di sini dianggap sapi perahan yang bisa kalian usir ke Losman Ujung Gang saat lebaran. Arka bangkit berdiri mencoba meraih tanganku dengan wajah panik. Kirana, tolong maafin aku. Aku cuma mau jadi anak dan kakak yang bertanggung jawab. Raras itu adikku. Dia butuh bantuan. Lalu aku apa, Arka? Tantangku, menarik tanganku menjauh hingga pegangannya terlepas di udara. Aku, istrimu, musik, tapi kamu memperlakukan aku lebih rendah dari mesin ATM. Kamu mencaci makiku, picik dan egois semalam hanya untuk melindungi kebohongan busukmu ini. Arka menunduk, napasnya memburuh. Air, muka musik panik dan malu bercampur. Jadi satu. Terus sekarang kamu mau apa? Kita tetap mudik kan? Musik, ibu sudah. Nunggu di kampung, Kir. Jangan bikin malu aku di depan keluarga. Aku menarik sudut bibirku. Musik membentuk sebuah senyuman paling sinis yang pernah ku buat seumur hidup. Mudik, musik, silakan mudik sendiri. Arka, nikmati liburan lebaranmu di Losmen Ujung Gang bersama bau sampah yang sudah ibumu siapkan. Aku berbalik musik, menarik tuas koperku dan melangkah mantap menuju pintu keluar. Kirana, kamu mau kemana? Teriak Arka dari belakang. Musik, langkah kakinya berderap mengejarku. Jangan gila, Kir. Ini lebaran. Kamu mau jadi istri durhaka yang ninggalin suami di hari suci. Musik, tepat di ambang pintu, aku menghentikan langkahku tanpa menoleh ke belakang. Aku mau kembali menikmati uang THR-ku. Sendiri di resor mewah yang enggak akan pernah bisa kamu bayar, kataku dengan suara yang menggema di lorong apartemen yang sepi. Selamat lebaran, Arka. Semoga keharmonisan keluargamu tetap terjaga tanpa uangku. Aku melangkah keluar dan menutup pintu apartemen musik dengan dentuman keras, meninggalkan Arka yang mematung di dalam sana bersama tumpukan kebohongannya yang mulai runtuh. Langkah kakiku terasa begitu ringan saat menyusuri lantai marmer Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta. Di sekelilingku, ribuan pemudik tampak bergegas dengan wajah letih namun antusias musik, memadati counter check-in sambil membawa kardus-kardus besar dan koper yang syarat akan buah tangan. Dulu aku adalah bagian dari keriuhan yang melelahkan itu. Memikul beban, ekspektasi, musik, menelan harga diri, dan membawa tumpukan, bingkisan mahal demi menyenangkan hati orang-orang yang bahkan tidak menghargai keberadaanku. Namun, pagi ini aku berjalan dengan kepala tegak. Hanya ada satu koper kecil di tangan kanan dan sebuah paspor, serta tiket kelas bisnis menuju Bali di tangan kiri. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir aku bernapas tanpa merasakan sesak di dada. Tepat saat aku duduk di dalam lounge bandara yang tenang sembari menyesap secangkir cappuccino hangat. Ponsel di atas meja, kaca mendadak bergetar hebat. Layarnya menyala menampilkan rentetan panggilan. Masuk. Ibu mertua. Musik. Aku membiarkannya berdering hingga mati, hanya untuk melihatnya menyala kembali. 1 detik kemudian, setelah panggilan ketiga terputus, sebuah pesan musik WhatsApp panjang masuk dengan tanda seru yang bertebaran. Kirana, apa-apaan ini? Musik. Arka telepon ibu sambil menangis. Kamu tega meninggalkan suamimu sendirian di hari lebaran. Di mana hati nuranimu sebagai istri? Kamu mau jadi istri durhaka yang dikutuk malaikat. Sekarang juga kamu balik ke apartemen. Minta maaf pada Arka dan berangkat mudik ke kampung. Ibu tidak mau tahu semua barang belanjaan. Lebaran yang ibu minta harus sudah ada besok pagi. Aku membaca setiap baris kalimat itu tanpa mengerdipkan mata. Lucu sekali. Bahkan, dalam kondisi sekacau ini, fokus utama wanita itu tetaplah pada daftar belanjaan gratisan dan otoritas mutlaknya yang mulai terusik. Tidak ada satuan kalimat yang menanyakan kabarku atau sekadar bertanya mengapa aku sampai mengambil keputusan seberani ini. Bagi mereka, musik aku hanyalah alat kelengkapan rumah tangga yang mendadak, rusak dan membangkang. Belum sempat aku menghapus pesan itu, musik ponselku kembali berondong oleh panggilan dari nomor baru yang tidak ku kenal. Aku mengangkatnya menduga itu adalah kurir atau pihak bandara. Musik. Namun, begitu tombol geserku tekan,
Suara melengking Raras langsung menusuk telingaku tanpa permisi. Mbak Kirana, kamu keterlaluan ya? Raras berteriak dari seberang sana. Suaranya syarat akan kepanikan yang dibungkus kemarahan. Gara-gara kamu mogok begini, Mas Arka, jadi nggak bisa transfer uang jajan buat anakku. Ibu juga jantungan di kampung karena pusing mikirin belanjaan, musik, lebaran yang belum dibeli. Kamu, itu jadi menantu kok tebal muka banget. Sih, egois. Enggak tahu diuntung. Aku menyandarkan punggungku ke kursi sofa yang empuk. Mendengarkan makian adik, iparku dengan senyuman tipis yang perlahan terukir di wajahku. Kebenaran memang menyakitkan bagi mereka yang terbiasa hidup dari keringat orang lain. Musik, begitu keran fasilitas gratis. Ditutup, topeng kedamaian mereka langsung hancur berganti rupa menjadi monster yang kelaparan. Musik, sudah bicaranya, Raras, tanyaku pelan, memotong kalimat makiannya yang mulai merembet kemana-mana. Mbak, dengar, baik-baik, kataku memotong suaranya, lagi dengan nada yang begitu dingin, hingga ia terdiam seketika. Musik, uang yang selama ini dipakai untuk membiayai tas-tas bermerekmu, cicilan, motormu, dan uang jajan anakmu adalah uang dari keringatku yang diam-diam dicuri oleh kakakmu. Mulai hari ini, detik ini, tidak akan ada 1 rupiah pun uangku yang mengalir ke rekening. Kalian, musik, kalau ibumu pusing, tidak ada yang membelikan daging rendang premium. Silakan, kamu yang beli pakai uangmu sendiri. Musik, kamu kan anak kesayangannya Mbak Kirana, kamu dan satu lagi lanjutku. Musik, memaku setiap kata agar menancap dalam di benaknya. Jangan pernah hubungi aku lagi dengan dalih moralitas atau agama. Kalian tidak punya hak untuk menceramahiku tentang dosa, musik, sementara kalian sendiri hidup dari hasil memeras orang lain. Sebelum Rara sempat mengeluarkan makian baru, aku mematikan sambungan telepon. Musik. Dengan gerakan yang tenang dan terukur, aku membuka pengaturan kontak. Aku memblokir nomor ibu mertua, nomor Raras, dan nomor telepon suamiku. Arka tidak berhenti di situ. Aku juga memblokir beberapa nomor kerabat jauh, musik paman dan bibi Arka yang mulai mengirimkan pesan-pesan penghakiman menggunakan moralitas palsu di grup keluarga. Aku memutus semua jembatan manipulasi itu tanpa ragu. Aku membakarnya musik hingga menjadi abu. Suara penyiar bandara mengumumkan bahwa pesawat kelas bisnis menuju dan pasar telah musik, bersiap untuk boarding. Aku berdiri, merapikan tuniku, dan mematikan ponselku sepenuhnya lalu memasukkannya ke dalam tas. Saat aku melangkah memasuki Garbarata, angin hangat Jakarta menyapa wajahku. Musik, namun kali ini rasanya berbeda. Ini adalah angin kebebasan. Aku melangkah maju musik meninggalkan neraka yang mereka ciptakan sendiri menuju ketenangan yang sudah lama hilang dari hidupku. Sentuhan angin Bali yang hangat menyambutku sesaat setelah aku melangkah keluar dari pintu kedatangan bandara. Ngurah Rai, langit di atas sana begitu bersih. Musik, biru membentang tanpa sekat, seolah ikut merayakan keputusan besar yang kuambil beberapa jam lalu. Di tengah keriuhan, para penjemput yang membawa papan nama seorang pria dengan pakaian adat Madya Bali tersenyum ramah ke arahku, memegang papan bertuliskan namaku, Musik, Kirana. Dia adalah sopir pribadi yang disediakan oleh resor mewah di Ubud. Tempatku memesan kamar selama perjalanan menuju ke atas. Menjauh dari pesisir yang ramai, aku sengaja membiarkan ponselku mati di dalam tas. Musik, aku tidak ingin getaran sekecil apapun dari masa lalu merusak ketenangan yang baru saja ku beli dengan harga mahal. Ini, mobil bergerak membelah jalanan, perlahan mengganti pemandangan beton ibu. Kota menjadi jajaran pohon nyur, pura-pura batu yang anggun, dan hamparan. Sawah berundak yang hijau royan. Aroma, dupa dan bunga Kamboja yang terbakar. Samar-samar menyusup lewat ventilasi. Udara, membawa efek menenangkan yang asing, namun sangat kubutuhkan. Jantungku yang biasanya berdegup cuma setiap kali menjelang lebaran. Membayangkan tumpukan cucian, musik, piring kotor, dan tatapan menuntut dari keluarga mertua kini perlahan berirama, konstan dan damai.
2 jam perjalanan berlalu tanpa terasa hingga mobil berbelok memasuki sebuah area privat yang tersembunyi di balik rimbunnya. Hutan Ubud. Resor ini adalah perwujudan dari ketenangan yang mutlak. Hanya ada suara gemercik air sungai yang mengalir di lembah, cicit burung musik liar, dan gesekan daun-daun bambu yang tertiup. Angin barat, seorang staf hotel mengantarku menuju private villa yang terletak di ujung tebing. Begitu pintu kayu besar itu terbuka, aku terpaku. Sebuah kolam renang pribadi berair jernih langsung menghadap ke arah lembah hijau yang berkabut tipis. Di sudut ruangan, sebuah tempat tidur berukuran besar dengan kelambu putih, bersih tampak begitu mengundang. Silakan, dinikmati waktu berliburnya, Ibu Kirana. Jika memerlukan sesuatu, Anda bisa langsung menghubungi pelayan pribadi lewat telepon kamar. Ucap staf tersebut dengan membungkuk hormat sebelum melangkah pergi. Aku menutup pintu kamar, meletakkan koper kecilku di sudut ruangan, lalu berjalan menuju tepi kolam renang. Aku duduk di sana, musik, membiarkan kedua kakiku tercelup ke dalam air yang sedingin es. Rasanya begitu magis. Untuk pertama kalinya, setelah 5 tahun mengabdi pada pernikahan yang pincang, aku tidak perlu memikirkan menu sahur orang lain. Aku tidak perlu bangun pukul 3 pagi dengan tubuh lelah untuk menggoreng emping atau memastikan rendang tidak gosong. Musik. Sementara suamiku mendengkur pulas di atas kasur, aku meraba tasku, mengambil ponsel yang sejak tadi mendekam dalam kegelapan. Dengan ragu yang hanya bertahan sedetik, aku menyalakan dayanya. Begitu sinyal terhubung, layar ponselku langsung memanas. Musik, ratusan notifikasi, masuk bertubi-tubi seperti air bah. Sebagian besar adalah pesan WhatsApp dari nomor-nomor baru yang kuyakin adalah kerabat Arca Musik yang menggunakan nomor lain setelah nomor utama. Mereka kublokir. Aku tidak membuka satuan dari pesan itu. Aku langsung menuju aplikasi perbankan digital milikku, memeriksa sisa saldo tabungan pribadi yang selama ini kusisihkan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Arka. Saldonya masih sangat cukup untuk membiayai hidupku dengan layak selama beberapa bulan ke depan. Bahkan jika aku memutuskan untuk tidak bekerja. Aku tersenyum tipis. Musik, lalu membuka aplikasi media sosial. Aku mengunggah sebuah foto sepasang kakiku yang terendam di air kolam dengan latar belakang lembah Ubud yang berkabut. Tanpa takarir apapun, hanya sebuah penanda lokasi yang jelas. Ubud, Bali. Aku tahu foto ini akan menjadi tamparan keras yang membakar ego. Arka dan keluarganya di kampung halaman. Aku ingin mereka tahu Musik bahwa saat mereka sedang kebingungan mencari pelayan gratisan di hari raya, wanita yang mereka sebut tidak berbakti ini sedang merayakan kemerdekaannya di tempat terbaik. Aku mematikan kembali ponsel itu Musik, lalu melemparkannya ke atas tempat tidur. Aku merebahkan diri di atas kursi santai di tepi kolam, memejamkan mata, dan membiarkan kehangatan matahari sore membelai kulitku. Di tempat ini, jauh dari teror, moralitas palsu dan eksploitasi finansial, aku akhirnya menemukan diriku kembali. Kirana, musik yang kuat, Kirana yang mandiri, dan Kirana yang tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya. Badai mungkin sedang mengamuk di Jakarta dan kampung halaman suamiku. Tetapi di sini di bawah langit Ubud, aku adalah ratu atas hidupku sendiri.